Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wabil khusus Ibu Ketua, Ibu Lila, Ibu Mus dan ibu-ibu yang lain. Saya mau nanya, itu cucu tuh anak sih Bu? Anak ya? Kapan hamilnya? Kalau cucu anak saya belum ada nikah. Masya Allah. Saya masih dua, ibu pun udah nambah lagi. Saya dua tak nambah-nambah. Oh iya lah, aduh. Makanya saya yang pikun atau saya? Masya Allah, mirip ayahnya. Iya, botak. Baik ibu-ibu. Tuan guru tinggal pergi ke Umroh. Ya ke umroh, itu lahir. Oh, Masya Allah. Masya Baik ibu-ibu semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Baik, tadi judulnya apa Bu tadi? Di judulnya itu pakai bahasa Indonesia? Oke, waro. Ibu tahu waro itu apa? Waro itu bahasa Arab. Waro itu hati-hati, waspada. Apa saja yang kita temui, makanan, minuman, kemudian pakaian, kalau sekiranya meragukan nggak usah dipakai. Kalau sekiranya ragu untuk diminum jangan diminum. Kalau sekiranya ragu untuk dimakan jangan. Kalau sekiranya ragu untuk berangkat nggak usah berangkat. Inilah hadis ini. Tapi akan saya detail bahas bagaimana maksudnya. Ini hadisnya datang dari Abi Muhammad Al-Hasan. Abi ini bapak, Muhammad ini Muhammad berarti Pak Muhammad. Berarti nama anaknya Muhammad. Kalau punya anak kan sering saya sampaikan, kalau punya anak Jamilah berarti Pak Jamilah, Bu Jamilah. Anaknya namanya Ismail yang pertama berarti ayahnya tuh Pak Ismail dan Bu Ismail. Ada kan seperti itu? Biasa di Medan ya. Di Medan itu biasa. Bahkan orang Batak itu disebut bukan nama aslinya, nama anaknya. Kalau nama anaknya Hindun, Pak Hindun. Padahal Hindun itu nama anak. Di Arab juga begitu ternyata. Abi Muhammad dari Pak Muhammad Al-Hasan namanya berarti Hasan ini punya anak namanya Muhammad. Disebut juga kenapa? Karena semua yang disebut itu termasuk yang didoakan dan karena sama-sama dimuliakan. Siapa Hasan ini? Ibni Ali, putranya Sayyidina. Berarti kalau putra Sayyidina Ali, Hasan ini dengan Nabi Muhammad apanya Bu? Cucu. Berarti anaknya siapa mamanya Hasan ini namanya? Nah, mamanya Hasan siapa namanya? Fatimah Az-Zahra, mantap. Punya anak berapa? Siti Fatimah punya anak berapa? Lebih banyak bulilah anaknya. Siti Fatimah cuma dua, Hasan dan Husain. Hasan ini salah satu yang ada dalam hadis Nabi. Adhan al-Hasan, Rasulullah itu mengadhankan Sayyidina Hasan di kuping kanan, wa aqama fi udhunil yusra, kemudian diadhankan di kuping kiri. Ini menunjukkan bahwa mengadhankan bayi baru lahir sunnah. Kenapa harus diadhankan Pak Ustadz? Karena ketika lahir ke dunia, yang pertama dia dengar ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Berbeda dengan orang selain umat Islam, mungkin yang diperdengarkan lagu-lagu Every night in my dream. Lagu apa tuh? Titanic. Woy. Berarti sama-sama tua. Nonton tahun berapa dulu? Wah, dia hafal buku tua kan? Apa? Will Go On ya? Lagunya siapa tuh yang nyanyi? Jadi kalau orang Islam anaknya lahir diadhankan, diperdengarkan apa? Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi sami'an basira. Sesungguhnya kata Allah, aku ciptakan manusia itu dari nutfatin amsyaj, dari sperma yang menjijikkan. Nabtalihi, dan aku uji dari sperma itu sehingga menjadi manusia sami'an basira. Dia mendengar dan melihat. Bukti kalau bayi
sebelum lahir pun sudah mendengar dan melihat. Itulah kenapa kalau ibu punya anak, punya ponakan sedang hamil atau ibu lagi hamil, kira-kira ada yang mau hamil lagi yang hadir? Nah, maka jangan lupa untuk membaca bacaan Islam, diperdengarkan sholawat, diperdengarkan Al-Qur'an, karena dari bayi anak itu sudah mendengar dan melihat. Itu kata Allah. Makanya banyak orang, Pak Ustadz, anak saya pengen ganteng, apakah boleh baca surat Yusuf? Boleh. Rupanya lahir tak sesuai harapan. Ibu Regina gitu Pak Ustadz. Hah? Regina baca surat Yusuf sekali udah 4 bulan lebih, USG perempuan berganti sebelah yang makanya gagah dia. Anak bacanya Yusuf. Di mana tuh? Di mana? Anak nomor 2. Oh ya. Jadi badannya gagah. Panasnya juga. Ada yang bacakan tapi lahirnya nggak putih. Komplain sama kiainya, Pak Kiai, kenapa anak saya dari hamil sudah dibacakan surat Yusuf, kok anak saya begini? Kata kiainya, coba kau tengok foto suamimu mana. Dikasih tahu lah foto suami. Suami macam ini mau seperti Nabi Yusuf, cemana lah. Maksudnya bukan kulit dan wajahnya seperti Nabi Yusuf, tapi akhlaknya. Bagaimana akhlak Nabi Yusuf? Dirayu cewek cantik, tidak tergoyah. Tapi masih mending Bu, zaman dahulu laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki. Kalau sekarang beda Bu, laki-laki suka sama laki. Betul atau tidak? Yang lagi heboh itu, yang syekh lah, yang ustaz, kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan anak kita selamat dari hal itu. Betul? Iya, mungkin bukan anak kita, tapi kalau anak kita terbukti, kita juga geram. Kenapa? Nggak bisa, manusia itu tak bisa dilihat dari wajahnya. Manusia tak bisa dilihat dari sorbannya, dari pecinya, dari jilbabnya. Tapi Allah, kata Allah, walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang ditengok oleh Allah itu adalah hati dan amalnya. Itu bukti bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada kita, Allah itu tak melihat kau ganteng, kau alim, tapi bagaimana kau, seberapa banyak kau berbagi, seberapa banyak kau sholat tahajud, seberapa banyak kau berkasih sayang, seberapa banyak kau temannya, tidak musuhan. Mudah-mudahan kita semuanya, anak-anak kita terutama selamat dari pergaulan bebas, selamat dari LGBT. Sebenarnya bahasanya digaulkan LGBT, padahal dulu zaman Nabi Lut namanya kaum satu, kaum sekarang sudah menjadi Sodom. Mohon maaf sekali saya sampaikan, pecinta lubang tai. Mohon maaf, Pak Ustadz kok kasar? Bukan kasar, tapi ketika engkau nonton bencong-bencong, kau nonton perempuan seperti laki, laki seperti Tuhan, kau ketawa-ketawa, kau like, kau mantap, lebih jijik lagi daripada orang bilang lubang tai. Betul? Sekarang kan sudah di podcast. Begitu senangnya orang follow. Saya follow siapa? Follow si Boti, follow Benches. Senang, bangga, sampai ketawa. Berarti sama halnya kita mendukung. Jangan tonton, betul? Podcast jangan menormalisasi. Apa namanya Bu? Jangan dinormalisasikan. Kadang kita nengok orang bencong, malah disenang. Iya bagus, lanjutkan katanya. Sama aja kita dapat dosanya. Maka ibu sekarang yang punya medsos, jangan follow manusia yang bermuka dua, bukan muka dua, badan dua, apalagi pantat dua, macam-macam. Mudah-mudahan kita diselamatkan anak kita semua. Amin ya Rabbal. Sampai kemana-mana Pak Ustaz. Sayyidina Hasan ini Bu, cucu Rasulullah, terkenal halim. Apa halim? Bukan ain. Halim bukan alim. Halim bijaksana, bijak, tak pernah punya musuh. Terkenal dermawan. Dermawan apa maksudnya? Separuh hartanya langsung disedekahkan. Setiap dia punya misalkan 1 miliar, 500 juta harus keluar. Setiap dia di tangannya ada 100.000, wajib misalkan dia dapat 100.000 sehari di tangannya, maka 50.000 harus dikeluarkan. Itulah kenapa saya bilang orang miskin dengan orang kaya itu lebih mudah mana sedekah? Lebih mudah ketika kita miskin. Kalau ikut Sayyidina Hasan. Kalau kita punya duit 2.000, maka niru Sayyidina Hasan sedekah 1.000. Coba ibu duit 1 miliar, ibu mau langsung 500 juta kasih Ustaz Nuruddin?
Mikir-mikir dulu nambah rumah. Makanya lebih bagus sedekah waktu miskin daripada kaya. Karena kalau kaya pasti, aduh sayang lah, nanti mau nambah mobil lah, nambah kos-kosan lah. Kalau niru Sayyidina Hasan, setiap kali dapat duit 200, 100 ribu harus keluar. Separuh hartanya harus keluar, dikasihkan ke orang, kapanpun dia. Maka kita kalau punya 1 miliar pasti kita sayang 500 juta. Tapi kalau kita punya 3.000, biasa saja kita sedekah 1.500. Jadi mau miskin tuh kaya? Mau nggak jawab? Kaya. Berarti niru Sayyidina Hasan punya duit 1 miliar 500 juta keluar. Jadi tak perlu. Kalau ibu punya duit separuh disedekahkan, ibu tak perlu lagi nunggu berapa sudah sampai nggak haul, sudah sampai nggak nisabnya, nggak perlu lagi. Nah ini terkenal Sayyidina Hasan. Kemudian Sayyidina Hasan ini bu, cucu Rasulullah ini, karena Sayyidina Hasan ini kan diracun sama istrinya. Beda dengan Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Husain kan dipenggal di Karbala itu kan, dipenggal oleh Muawiyah dan antek-anteknya. Kalau Sayyidina Hasan, beliau itu meninggal salah satu riwayat karena diracun sama istrinya. Istrinya berkhianat karena mendukung Muawiyah pada waktu itu. Jadi Sayyidina Hasan ini meninggal di mana makamnya Pak Ustaz? Di Baqi. Di makam Baqi. Mudah-mudahan ibu tidak lupa dengan Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan ini suka nolong orang. Dia tidak suka melihat orang susah, menderita. Gimana tuh? Langsung ditolong. Itulah karakter. Jadi saya sampaikan begini, ibu-ibu paham bahwa cucu Rasulullah sifatnya yang paling dekat dengan Rasulullah Sayyidina Hasan. Yang paling mirip dengan Sayyidina Rasulullah, cucunya adalah Sayyidina Hasan. Makanya beliau bisa banyak meriwayatkan hadis. Jadi ini juga termasuk sahabat Rasulullah. Yang dinamakan sahabat itu bu, hidup bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, mati dalam keadaan Islam. Itu namanya sahabat. Ada berapa syarat sahabat? 3. Yang pertama, berjumpa dengan Rasulullah, iman kepada Rasulullah, dan mati dalam keadaan Islam. Baru dinamakan sahabat. Jadi meskipun istrinya sahabat Rasulullah, meskipun cucunya sahabat Rasulullah, makanya ini disebutkan radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi dari keduanya, Ali dan Hasan, bapaknya dan anaknya Sayyidina Hasan. Jadi kalau ditanya Siti Aisyah siapa? Sahabat Rasulullah. Kok sahabat? Bukan istrinya. Iya, istri tapi sekaligus sahabat. Karena ada orang yang bertemu dengan Rasulullah, hidup di zaman Rasulullah, kemudian tidak beriman kepada Rasulullah, maka bukan sahabat. Ada juga orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi tak berjumpa dengan Rasulullah, tapi meninggal dalam keadaan Islam, bukan dinamakan sahabat. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni siapa bu? Yang menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah bolak-balik. Bayangkan coba, kalau ibu mau seperti Uwais Al-Qarni, bebas dari siksaan, masuk surga, nyobalah, ada mama, ayo mak gendong mak ke Mekah kita. Ke Mekah jalan kaki bisa, nggak pakai naik pesawat. Ini kadang ngurus orang tuanya, banyak saya tengok umroh ini acuh tak acuh ngurus orang tuanya, padahal pakai kursi roda. Gimana mau masuk surga dengan selamat? Iya, maksudnya ini kan kalau artinya gini, kalau ibu bisa gendong ke Mekah, jadi ibu tak perlu lagi masuk surga kan, saya pasti masuk surga. Kalau sekarang kan nggak bisa kita bilang masuk surga. Turutin, pasti masuk surga. Belum tentu. Kalau dosanya masih banyak, cuci dulu, laundry, pakai baik clean. Tapi kita tetap berdoa mudah-mudahan selamat dari siksaan dengan cara apa banyak. Ridho dengan Allah, dengan ketetapan Allah, tidak musuhan sama orang, tidak dendam, memaafkan orang, banyak bersedekah, sholat tahajud, tidak ada dendam di dalam diri kita, dan insya Allah kemudian meninggal dalam keadaan husnul, meninggal dalam keadaan ngaji, yang dikaji hadis Nabi, meninggal dalam keadaan sujud. Banyak ditampakkan sama kita. Ada yang meninggal seperti Ustadz Yahya Waloni waktu khutbah. Apa enggak indah, hari Jumat sedang berwudu, mau sholat Jumat khutbah lagi. Nah ini maksudnya salah satunya seperti itulah, mungkin insya Allah terbebas dari siksaan sedikit pun. Mudah-mudahan kita juga begitu, meninggal dalam keadaan ngaji. Tapi jangan pas ngaji minta ya Allah tinggal wafatkan saya, jangan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kata Nabi SAW ketika Rasulullah berkhutbah di atas
khotib mimbar, Sayyidina Hasan dan Husain itu berantem. Lalu kemudian Rasulullah berhenti turun, habis itu digendong, diantar ke rumahnya Siti Fatimah. Kan rumahnya di dalam masjid juga, di makamnya dengan rumah. Balik lagi ke mimbar. Apa kata Rasulullah? Inna amwalakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya anakmu, hartamu semuanya adalah ujian bagi kamu. Fitnah. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa orang khutbah itu melerai anak-anak untuk tidak guyon, tidak bising, itu boleh. Jadi jangan kaget nanti misalkan suami cerita tadi Ustadz khutbah tiba-tiba teriak, jangan ribut. Boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakan seperti itu. Dari saking sayangnya Rasulullah itu menggendong, dari turun dari khutbah Jumat digendong Sayyidina Hasan. Kata Rasulullah, ibni hada sayyida, sesungguhnya ibni hada sayyidun, sesungguhnya cucuku ini adalah pemimpin. Di mana pemimpinnya? Di surga. Yuslihum, dia akan bisa mendamaikan fi'ataini minal muslimin, dua pemuda orang umat Islam. Jadi kata Rasulullah, anak cucu-cucuku ini nanti kalau sudah besar akan mendamaikan dua kelompok. Kelompok pertama namanya waktu itu selesai dari Khalifah Utsman itu untuk mengangkat pemimpin Sayyidina Ali, bersikukuh antara Muawiyah dan Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Hasan dan Husain itu memberi perdamaian, artinya melerai, menjadi mediator. Jadi terbukti bahwa anak-anak cucu-cucu Rasulullah ini semuanya menjadi pemimpin, bahkan sampai ke surga. Mudah-mudahan kita bertemu. Amin ya rabbal alamin. Sibti Rasulullah SAW, Hasan ini adalah cucu Rasulullah SAW, waraihanatihi, dan kesayangan. Jadi waraihanatihi ini kesayangan namanya ya. Sibti ini Bu, cucu dari anak perempuan. Kalau cucu dari anak laki-laki namanya hafid. Di situ ada bacanya Sibti kan? Bahasa Arabnya Sibti. Jadi kalau dalam Islam itu Bu, ada dua, sama dengan Ammun dan Khalun, paman. Kalau Ammun itu paman dari saudara laki-laki, kalau Khalun paman dari saudara perempuan. Sibtun itu cucu dari anak perempuan, karena anak Rasulullah Siti Fatimah. Kalau ibu punya anak perempuan, lalu anak perempuan ibu punya cucu, namanya Sibtun. Tapi kalau anak ibu laki-laki, nah anak laki-laki ibu punya anak, cucunya itu namanya hafid. Bahasa Arabnya, ini sekedar bahasa Arab saja. Hafidtu min Rasulillah SAW, saya mendengar, bukan mendengar saja. Hafidtu ini Bu, bukan hanya sekedar mendengar, tapi menghafal. Sudahlah Sayyidina Hasan ini mendengar dari Rasulullah, kemudian beliau hafalkan, ide ingat dalam pikirannya, dimasukkan ke hati. Jadi bahasa di sini namanya hafid itu bukan hanya sekedar sami'tu. Sayyidina Hasan bukan hanya sekedar dekat waktu Rasulullah menyampaikan hadis ini, tapi beliau hafal betul-betul dan Rasulullah menjelaskan apa arti dari hadis ini. Jadi Sayyidina Hasan ini seakan-akan bilang sama kita, saya ini benar-benar mendengar dan mencerna serta mengamati apa yang disampaikan kakungku, apa yang disampaikan atukku. Ini kan atuk. Jadi Hasan ini kan sama Nabi bilang atuk. Jadi Nabi ini atuknya Sayyidina Hasan. Saya bukan cuma mendengar. Jadi makanya di sini bahasanya Bu hafid itu. Jadi ibu biar paham perbedaan bahasa Arab. Hafid itu bukan sekedar menjaga, tapi menghafal, mengingat dan memasukkan dalam hatinya. Artinya tidak boleh ragu kita dengan hadis ini. Bagaimana hadisnya? Da ma yuribuka ila ma la yuribu. Ada yang ma yuribuka, ada ila ma la yuribu. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Di lain hadis, da ma yuribuka ila ma la yuribuka, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadiba ribatun. Kalau di ibu tak ada itu, tapi kalau di sarahnya ada. Karena kalau di lain di lain riwayat itu ada lanjutannya, da ma yuribuka ila ma la yuribu, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadiba ribatun. Tinggalkan apa yang meragukanmu,
kepada apa yang tidak meragukan. Jadi kalau dihitung cuma berapa? Ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ada 7 kosakata, 7 kata. Ma yuribuka ila ma la yuribu. Tinggalkan yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Ini dalam hal apa? Maka dalam kitab Sarah Muhammad Dr. Kamil Musa mengatakan, yarsuduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis al-jami'. Rasulullah ini menjelaskan tentang masalah yang meragukan kepada seluruh perkara dunia. Apa saja perkara dunia yang paling sering kita kerjakan? Ibadah. Yang kedua, muamalah. Yang ketiga, munakahat. Jadi hadis Rasulullah, da'ma yuribuka ila ma la yuribu, tinggalkan yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Masalah ibadah, masalah muamalat, perbuatan, bisnis, pekerjaan. Nah, itulah muamalat namanya. Dan yang ketiga tentang munakahat, pernikahan. Kita contoh. Kalau meragukan jangan teruskan, itu loh maksudnya. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu dalam ibadah, maka kamu beralih kepada yang tidak meragukan. Misalkan begini, saya sering lihat ibu-ibu, ada orang supir truk atau supir apapun, ketika sudah masuk sholat zuhur, dia masuk ke mana? Ke masjid. Dari turun dari mobil dia pakai celana. Kemudian setelah sampai ke masjid dia ke toilet. Rupanya setelah keluar dari toilet sudah berganti sarung. Paham maksudnya? Kenapa dia berganti sarung sholat? Kenapa nggak pakai celana yang tadi? Nah, itulah maksudnya. Dia meragu celana ini suci atau tidak. Maka karena dia ragu, dia tinggalkan. Udah copot aja, pakai sarung aja. Daripada mikir, sampai sini paham? Langsung paham kalau kasih contoh. Ada lagi anak muda keluar naik motor, diambil dari jok motor sarungnya. Setelah masuk ke toilet sudah pakai sarung. Bang, abang kenapa pakai sarung? Suka-suka aja Pak Ustadz. Loh, kok suka-suka aja? Tadi celana panjang di dalam Pak Ustadz. Saya kira najis. Enggak Pak Ustadz, saya pun ragu. Nah, ini yang tak betul namanya. Dia bukan mengganti celananya, cuma hanya merubah. Nah, jadi kalau dia ragu dengan celana, bukan dilapisin lagi, tetap najis, kecuali memang dia adab saja. Saya Pak Ustadz kalau nggak pakai sarung kurang sreg sholat. Oh, bukan karena najis, bukan Pak Ustadz. Karena banyak orang menyangka celana dalamnya, misalkan apapun lah, celana dalamnya kotor atau najis, dia ragu suci atau tidak. Lalu kemudian dia pakai sarung, nggak ada gunanya juga kalau nggak ditinggalkan. Paham sampai sini? Ma yuribuka ila ma la yuribu. Ini ibadah atau tidak? Ibadah. Berarti antara was-was keyakinan kita, betul? Yang paling banyak seperti ini. Pak Ustaz, saya habis maghrib sholat di masjid. Terus saya balik ke rumah, makan soto, makan bakso, makan rendang, kenyang Pak Ustaz sampai keringetan, minum. Lalu saya mau sholat Pak Ustaz, apakah saya mau ambil wudu? Loh kenapa emangnya Bu? Ya saya kan udah makan banyak Pak Ustaz, udah kenyang, udah kipas-kipas. Jadi saya ragu apa sebenarnya itu? Saya punya wudu atau tidak? Emang Ibu berkentut? Enggak sih Pak Ustaz, ngapain ambil wudu lagi? Ada nggak seperti ini? Dikira makan membatalkan? Atau ada orang memang setelah maghrib datang lagi ke masjid, ragu dia antara kentut tidak? Kentut enggak, kentut enggak. Kalau masalah kentut, kata Ibnu Fiqih, harus mendengar hatta yusmi'u sautan aw yajidu rihan. Kalau kamu tidak mendengar suara atau tidak mencium bau, enggak usah kau diprovokasi sama setan. Itu kan kerjaan setan. Tadi kau mau kentut, tadi kentut kamu tuh. Akhirnya sampai Allahu Akbar sibuk asik. Aku ambil wudhu enggak sih ya? Akhirnya sholatnya mikirin wudhu sampai assalamualaikum. Enggak usuk-usuk. Kata fikih harus terdengar salah satu. Kalau enggak dengar bunyi, dengar nyium bau. Ibu bisa bedakan kentut sendiri sama kentut suami kan?
Ya, atau bunyi ngik misalkan. Kan udah sering saya sampaikan kan. Ibu tahu nggak bunyi kentutnya sendiri? Iya, berpek-pek ada seperti itu. Ada yang ngik, ada yang ini senyum semua kayaknya memang kentut semua, kentut mati Pak Ustaz. Jadi ibu mulai sekarang antara maghrib dan isya ini banyak orang ragu-ragu, betul atau tidak? Aku punya wudhu selama ibu tidak, mohon maaf, kalau kencing atau berak itu kan pasti batal. Tapi kalau kentut ini banyak orang yang bikin ragu, itu setan yang biar setan itu menggoda kita. Akhirnya kita seharusnya sudah gelar sejadah, kita masih mundar-mandir ke toilet. Sengaja setan itu. Maka ibu kalau nggak mendengar bunyi dan nggak mencium bau, aman. Yakinkan ibu, dak mayuribuka ila malah yuribu. Tinggalkan yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukan. Paham Bu ya? Ini masalah ibadah. Banyak lagi dalam rakaat 2 atau 3, bahkan sujudnya pun 1 atau 3. Kalau keyakinan ibu memang sudah 2, ya sudah 2, nggak usah lagi diracuni lagi. Makanya kita ini kan punya kecenderungan. Lihat kecenderungan itu. La yazalu syakku al yakin. Tidak akan bisa dihilangkan. La yazalu yakinu bisyakki. Tak bisa menghilangkan kepada keyakinan satu keraguan. Jadi kalau kita memang sudah yakin punya wudhu, nggak bisa diracuni. Meskipun ibu datang ke masjid, batal wudhumu. Yang ngomong sampai 100 bilang batal wudhu. Tapi kita nggak kentut kok. Terserah anjing menggonggong. Kafilah tahu semua. Paham maksudnya Bu? Keyakinan tak bisa dirusak dengan keraguan. Jadi meskipun ibu sudah merasa benar, saya benar dan saya tidak batal wudhu saya, meskipun satu pasti bilang kamu batal, kamu batal, kamu batal. Tapi ibu yakin saya nggak batal, saya nggak keluarkan angin, saya nggak juga nyium bau kentut saya, berarti aman. Dat mayuribuka ila malayuri. Jadi kalau ada orang provokasi, ibu bilang aja di sini. Dat mayuribuka ila malayuri. Apa artinya? Makanya ngaji. Ini artinya kita diajarkan untuk menghilangkan keraguan. Ini masalah ibadah, masalah muamalah banyak. Pak Ustadz, ya, saya ini mau haji. Ya Bu, kan pendaftaran kemarin 50 juta Pak Ustadz. Ya, katanya pas keberangkatan nambah lagi 50 juta, berarti 100 juta. Alhamdulillah. Masalahnya gini Pak Ustadz, yang 50 juta itu kemarin itu murni dari insentif dan gaji saya Pak Ustadz dapat. Terus yang 50 juta terakhir untuk melunasi ini Pak Ustadz bermacam-macam. 30 juta saya dikasih Pak Dewan Pak Ustadz. Kenapa? Tim sukses Pak Ustadz. Oh, masuk Pak Ustadz. Yang 20 juta Pak Ustadz, 10 jutanya uang tempe, uang tahu, uang jengkol Pak Ustadz. Saya umpamakan ke makanan saja. Maksudnya entah uang malak dari mana gitu loh maksudnya. Uang tempe, uang tauco, uang tahu. Bukan berarti jual tahu. Yang 10 juta dikasih paman Pak Ustadz. Jadi 100 juta haji itu berjam. 50 juta murni dari gaji dan insentif, 50 juta, 30 juta dikasih dewan. Yang 10 juta bercampur tauco, tempe, mie gacuan, mie jeban, ricis, KFC. Yang 10 juta dikasih paman. Berarti ada 10 juta yang masih berjam. Nih Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Saya hajinya. Ibu gimana merasakan? Ya saya ragu lah Pak Ustadz, karena saya dapat dari mana-mana lah ini. Yang tauco tempe itu dapat ya kemarin dari uang pajak Pak Ustadz. Kemarin dari uang ini. Pokoknya ada lah kan seperti itu. Ibu gimana perasaan? Ragu? Tinggalkan yang meragukan. Jangan pakai uang itu. Kenapa ya? Nggak menjadikan salah hajinya. Tinggalkan yang meragukan, cari yang tidak meragu. Paham sampai sini Bu? Tapi gimana lah Pak Ustadz? Bisa lah saya luruskan, sampaikan Pak Ustadz. Nggak bisa Bu. Nanti Ustadz saya kasih lah 20 juta amplopin. Saya pikir dulu Bu. Oh tak betul juga Ustadznya ini. Ustadznya pada duitan. Ini yang dimaksud tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak. Dan ini bukan hanya sekedar pengajian, bukan hanya sekedar ibu mendengar, tapi praktekkan apapun bentuknya. Kalau sekiranya misalkan kan banyak sekarang nih Bu, mulai besok jangan ibu pakai bedak,
pakai MS Glow ini, pakai merek ini. Kenapa? Karena katanya mengandung minyak baby. Kalau bahasa Inggrisnya baby, tapi kalau bahasa Indonesia babi. Mengandung minyak babi. Ibu gimana perasaannya? Kan ada Bu ya, makanan-makanan. Dulu pernah kan kemarin Bu, kuas roti katanya. Pernah dengar nggak? Kuas roti mengandung bulu baby. Nah sekarang ibu hatinya gimana? Ragu setelah mendengar berita itu, ragu atau tidak? Kalau ibu ragu tinggalkan, jangan dipaksa. Iya, KFC pendukung Israel. Ibu gimana perasaannya? Iya Pak Ustadz, setiap saya mendengar itu datang KFC gemetar saya Pak Ustadz. Nampak Netanyahu di situ Pak Ustadz. Kalau ibu merasakan itu hanya sekedar berita dan ibu tidak merupakan, ya udah silakan makan. Artinya hidup ini jangan setengah-setengah. Jangan meragukan. Kalau ragu tinggalkan. Jadi ibu kalau misalkan berbagai macam berita, pokoknya siapa yang beli KFC kata Bu Ketua ini kan tahu. Kalau beli KFC kan mendukung Israel. Maka jangan dimakan. Kalau perasaan ibu ini, nggak apa-apa itu kan cuma berita. Ya sudah silakan makan. Hidup itu simple. Yang penting kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau ibu ragu dengan kuas, ragu dengan minyak, ragu dengan MS Glow itu tadi, ragu dengan skincare, MS Glow, ragu dengan skincare itu mengandung minyak babi, jangan dipakai. Tinggalkan. Saya kasih contoh Bu, Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku ini nad'u sab'ina baban minal halal. Kata Sayyidina Abu Bakar, kunna nad'u sab'ina baban minal halal. Aku ini meninggalkan 70 pintu dari perkara halal. Kenapa? Akhafu, aku takut ayat aqa'ah. Aku takut sampai masuk ke dalam perkara yang haram. Aku tinggalkan 70 pintu yang haram karena aku khawatir, makhafatan karena aku khawatir masuk ke dalam satu pintu yang haram. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar ini perkara halal yang 70 item ditinggalkan karena takut terjerumus kepada satu pintu yang haram. Kalau ibu saya jelaskan seperti ini tak paham, saya kasih contoh. Sekarang saya tanya, duduk di Taman Gajah Mada halal apa haram? Halal. Oke, halal ya. Berarti suami ibu kalau duduk di Taman Gajah Mada boleh? Boleh. Meskipun nengok ibu-ibu main zumba 1, 2. Kok tak boleh? Tadi bilang halal. Nah iya, makanya saya bilang, maka duduk di Taman Gajah Mada sebenarnya halal, tapi abang nggak usah. Kenapa? Di situ banyak hantu. Ya kan? Banyak hantu kenapa? Banyak perempuan pakai celana bajing. Celana legging. Paham maksudnya? Nah, ke mall itu halal atau haram? Halal. Tapi kalau diajak ke mall BCS, suami ibu tak menunduk sama sekali. Abang, kita mau ke BCS, tapi tolong abang matanya dijaga. Kenapa di BCS? Banyak amoy-amoy. Amoy-amoy pakai celana pendek. Paham sampai sini maksudnya? Sebenarnya ke mall itu halal. Tapi kalau saya ke mall Pak Ustadz, kata si kawan ini laki-laki, saya berganti-ganti nengok paha tongkol tuh Pak Ustadz. Sampai sini paham? Maka kalau ternyata sampai ke Taman Gajah Mada banyak mudarat, jangan lagi ajak suami. Itulah kenapa kata Nabi, menikah itu, kata Rasulullah SAW, kalau kamu mampu menikah, falyatazawwaj. Kalau kamu mampu menikah, maka silahkan kau menikah. Kenapa? Karena menikah itu agadul basar. Apa agadul basar? Menundukkan pandangan. Orang menikah itu tujuannya salah satunya menundukkan pandangan. Tapi suami saya Pak Ustaz sudah 20 tahun nikah sama saya, kepalanya nggak nunduk-nunduk Pak Ustaz. Kayak mana Bu? Pokoknya kalau nengok cewek naik atas itu Pak Ustaz. Itu bukan karena tidak berhasil nikahnya Bu. Mungkin saat itu suami ibu itu pengen refreshing. Oh gitu Pak Ustaz. Sampai sini paham Bu ya?
Jadi Abu Bakar saja meninggalkan perkara yang halal, takut terjerumus kepada perkara yang haram. Jadi kalau sekiranya ibu, meskipun tempat itu halal, meskipun makanan halal, tapi kalau sampai menjadikan haram, nggak usah dilanjutkan, nggak usah diteruskan. Saya bersilaturahmi dengan kawan, itu rezeki Pak Ustaz. Diajak jalan-jalan, alhamdulillah silaturahmi. Tapi kalau bareng kawan ini Pak Ustaz, saya pasti bergibah, nggak usah lagi. Paham sampai sini? Bukan saya menuduh. Setiap kawan kita pasti punya banyak bermacam-macam karakter. Kalau saya bareng si A Pak Ustaz, pasti saya diajak sholat terus. Kalau bareng si B saya diajak anak yatim. Tapi kalau bareng si C Pak Ustaz, semua Pak Ustaz dari A sampai Z, semua orang diomongin. Yang tetangganya, yang ustadznya, yang kawannya, yang adiknya, semua diomongin. Akhirnya saya nggak bergibah, mendengar gibahnya. Berarti tinggalkan. Bukan berarti sebenarnya aku tidak menjauh darimu, tapi ada sesuatu yang membuat aku jauh. Aku tidak jauh, aku tetap dekat di hatimu, Besti. Tapi hari ini aku tak bisa ikut denganmu, karena tahu ini pasti ngajak traktir, pasti ada gosip baru. Ibu ada kan pernah mengalami seperti itu? Maka tinggalkan. Buat apa mengaji lama-lama kalau kita masih ngomongin orang? Buat apa kita sujud berlama-lama kalau kita tidak terhindar dari lisan kita memfitnah orang? Kata Allah itu, istanibu katsiran minadh dhanni. Jauhilah kalian dari prasangka, bukan suudzon tapi dzon. Jauhilah kamu dari prasangka. Ngomongin orang baik atau tidak, itu tidak boleh kata Allah. Bukan saya yang bilang. Tapi Allah, istanibu katsiran minadh dhanni. Jauhilah kamu dari prasangka. Dzon itu prasangka, husnudzon baik prasangka, suudzon buruk. Yang diperintah sama Allah dzon saja, nggak ada su'uh, nggak ada husnu. Silahkan dibuka surat Al-Mujadalah ayat 11 dari 10, 11, 12, 13 Al-Quran. Jangan kita tentang. Kalau kita tentang Al-Quran, kita murtad. Maka mulai sekarang, kalau sekiranya meragukan, tinggalkan. Mau ibadah, mau amalan, perbuatan, kegiatan, hobi, semuanya kalau meragukan tinggalkan, kembali kepada yang tidak merugikan atau tidak meragukan. Itu yang dimaksud dengan ma yuribuka ila ma la yuribu. Dan yang terakhir tentang pernikahan. Ini banyak masalah pernikahan. Contoh misalkan orang menikah, tapi yang dinikahin janda, jandanya sudah sampai iddah atau tidak. Kalau cerai biasa itu kan 3 bulan. Kalau cerai meninggal 4 bulan 10 hari. Jadi jangan langsung main hantam saja. Kebanyakan sekarang ada walinya hidup, orang tua laki-laki hidup, kakak kandung hidup, kakek kandung hidup, tapi diambillah wali hakim. Semua wali-walinya tidak dikasih tahu karena mentang-mentang nikah sama orang asing, nikah sama bule, nikah sama orang Singapura, nikah sama orang Malaysia, banyak di Batam. Bahkan saya disuruh tukang nikahnya, Ustadz nanti saya kasih amplop 10 juta. Enggak mau. Kalau saya mau menikahkan wali masih hidup tapi diam-diam tak pakai wali, setiap dia berhubungan saya dapat dosa zinanya. Dan banyak ternyata Ustadz tuh mau di sini. Saya sampaikan aja biar dengar semuanya. Ada. Gimana ceritanya? Makanya hati-hati. Kalau apalagi ini jelas haram kan? Tapi yang dalam Islam ini tinggalkan yang meragukan. Kira-kira dia sudah cerai berapa bulan? Belum lagi kadang karena udah daripada maksiat, daripada zina, daripada mending kamu nggak usah nikah kalau daripada. Dia kan sudah cerai sama suami pertama, tapi belum masa iddah selesai. Baru 1 bulan cerai, asli nak menikah lagi. Gimana hukumnya? Zina. Orang meninggal 4 bulan 10 hari. Hati-hati. Maka betul. Itulah kenapa di pengadilan agama, Kementerian Agama itu bukan mempersulit, tapi harus betul-betul real. Kalau dikeluarkan surat akte cerai, maka pengadilan agama faktanya dia baru cerai 1 bulan tapi akte cerai sudah keluar, itu bukan urusan saya karena dia menyodorkan ke saya sudah sesuai dengan aturannya, maka saya keluarkan akte cerai. Jadi menghindari pengadilan agama, Kementerian Agama itu tidak berdosa, ibu-ibu. Makanya kita ini harus hati-hati. Hidup tidak lama, hidup hanya sekali. Kullu man 'alaiha fan. Setiap manusia itu fana.
binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang langgeng, yang selamanya ada, yang selamanya hidup, itu hanya Allah dzul jalali wal ikram. Semua manusia akan binasa. Jadi kita orang yang mengaji, ibu-ibu sotokotul rumahan yang sudah rajin mengaji, hati-hati dalam bermuamalah, hati-hati dalam ibadah. Kalau tidak tahu nanya, jangan membuat hukum sendiri. Maka mulai sekarang hindari sesuatu yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i, meriwayatkan hadis ini adalah Imam Tirmidzi, kemudian wan Nasa'i dan Imam Nasa'i. Qala Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun shahihun. Hadis ini bukan hanya sekedar hasan, tapi juga sahih. Dan di hadis lain dijelaskan fa inna sidqa tuma'ninatun. Setelah hadis ini, zat ma yuribuka ila ma la yuribuk, itu ada lanjutannya kalau riwayat lain. Fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Sesungguhnya jujur itu adalah membuat kita tenang, dan bohong dusta membuat kita ragu. Jadi yang dimaksud Nabi ini, ragu itu lebih cenderung kepada kebohongan. Apa yang membuat kita meragukan, jangan dilakukan, karena bisa menjadi kita bohong. Bohong sama Allah. Kita yakin ini najis, tapi kita dipakai. Tahu kalau duit ini haram, tapi kita tetap makan, kita belanja. Berarti kan hidupnya tak tenang. Makanya orang jujur, kata Rasulullah, fa inna sidqa tuma'ninatun. Jujur itu membuat tenang. Tapi kalau bohong, dia akan tetap ragu. Orang kalau sudah bohong, hidupnya dia tidak tenang, karena dibayang-bayangi dengan dosa. Wal ismu mahakan nafs. Sedangkan dosa itu artinya merusak jiwa kita. Orang yang berbuat dosa, dan dosa itu, aib itu, selamanya kita pendam, kita nggak tenang. Sampai kapanpun terbayang-bayang. Jadi gimana? Mending jujur. Kalau ada sesuatu yang pernah bohong sama suaminya, silahkan. Daripada ibu meragukan. Jangan sampai meninggalkan dunia ini ada sesuatu yang bohong, membohongi suami. Kecuali memang kebaikan. Bohong apa yang boleh Pak Ustaz suami kepada istri? Bohong tentang kebaikan. Contoh, Bang, abang tadi beli baju batik itu yang untuk hadiah ulang tahunku, mantap Bang, aku belum pernah melihat. Padahal ibu tahu kalau itu beli second. Misalkan ibu kan bohong, bilang bagus. Kenapa? Untuk menyenangkan hati suami. Begitu juga suami. Gimana Bang, kata istrinya, masakanku mantap katanya, enak katanya, padahal asin. Untuk menyenangkan hati istri. Pandai kamu masak. Sebenarnya bukan kamu yang pandai masak, aku pandai berbohong, kata suaminya. Nah, bohong-bohong seperti ini boleh. Tapi kalau ada sesuatu, misalkan cerita apapun, masalah harta, masalah persaudaraan, ibu cerita sama suami. Jangan ibu meninggalkan dunia tapi masih ada kebohongan sama suami. Kamu telah hindari. Tinggalkan yang meragukan, karena orang yang berdusta itu hidupnya pasti ragu terus, dibayang-bayang. Orang yang berbuat dosa tidak tobat, orang yang berbuat salah kepada orang, dia tidak minta maaf, dia akan selalu dihantui. Maka mending menjadi orang yang legowo, menjadi orang yang sadar, yang lapang dada. Gak perlu menjadi orang dendam, gak perlu orang menjadi membenci kepada orang. Ngapain kita harus benci? Ngapain kita tidak suka sama orang? Kita belum tentu baik. Makanya kalau ditanya, Pak Ustadz, gimana saya kalau nengok orang itu, saya muak nengoknya Pak Ustadz. Jangan salahkan orang itu. Boleh jadi orang itu muak juga, dia tahu. Ada orang, Pak Ustadz, kalau saya nengok dia, muak hati saya Pak Ustadz. Berarti orang itu lebih muak daripada kau nengok kau. Jadi jangan kita suudzon. Kita kadang benci nengok orang itu. Kayak gitu orangnya. Kata kita benci sama dia. Boleh jadi orang itu lebih benci daripada kita. Maksudnya apa? Jangan pernah menanam kebencian dalam hati kita. Jadilah orang pemaaf, jadilah lapang dada, karena itu akan menjadikan hati kita tenang. Bukankah kata Allah ke Rasulullah, alam nasrah laka sadrak, bukankah aku sudah lapangkan hatimu? Makanya setiap kemanapun ibu datang ke akikah, datang ke undangan, datang ke pengajian terutama, lapangkan dada. Itu yang diucapkan Nabi Musa, Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam yafqahu qawli. Yang diminta sama Nabi Musa, lapangkan
Setelah itu baru mudahkan urusan saya. Dimanapun ibu jangan minta dimudahkan urusan, tapi lapangkan dada saya, tenangkan hati saya, sehingga kita nengok barang, nengok minuman, nengok makanan, bahkan nengok muka orang, adem hati kita, bukan benci. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah dan kita menjadi orang-orang yang pemaaf serta bisa meninggalkan sesuatu yang meragukan dalam hidup kita dan ibadah kita. Silakan ibu-ibu ada pertanyaan. Kembali ke Ibu Mus.